Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihudah. Qala Sayyidi al-Imam al-Arif ibn Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amaddana bimadadihi al-wafir fid darain amin. Al-Imam Ibn Athaillah kali ini masih membahas tentang seputar tadbir, yaitu bagaimana seseorang kemudian mengatur segala hal dalam hidupnya sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di akhir-akhir kitab ini. Mungkin kita insyaallah tinggal beberapa pertemuan lagi insyaallah hatam kitab Tajul Arus. Nah, beliau kemarin sudah membahas, cuman kali ini memberikan beberapa analogi atau permisalan. Beliau mengatakan, ya qala al-Imam Ibn Athaillah, wa misalul abdi ma Allah fi hadhihi dar katifli ma ummih wa lam takun al litada tadbira waladiha min kafalatiha wala an tukhrijahu min riayatiha kadzalika al mu'min ma Allah qa'imun lahu bi husnil kafalah fa huwa sa'ikun ilaihi minan wa dafi'un anul mihal. Permisalan hamba dengan Allah di alam dunia ini, ya di alam dunia ini seperti anak kecil dengan ibunya. Ibu tidak mungkin akan melepas mengatur anaknya daripada asuhannya. Gak mungkin ibu yang normal kemudian meninggalkan daripada ngurusi anaknya. Wis dah ngurusi anaknya, wis mau ngapa sakarep, wis mau makan gak makan, mau mandi gak mandi, mau keluar kemanapun. Nah itu tidak mungkin. Nah, tidak mungkin seorang ibu akan mengeluarkan anaknya daripada perhatiannya. Begitulah seorang mukmin bersama Allah. Allah lah yang selalu menanggung, merawat daripada hambanya. Makanya Rob, ya Rob, ya Robbi. Itu kan artinya apa? Yang maha memelihara, yang memiliki kita, yang mengatur kita. Fawasa'ikun ilaihil minan, Allah yang selalu memberi anugerahnya dan mencegah hamba tersebut daripada bala, daripada musibah. Adapun yang diterima oleh seseorang, maka mungkin secara zahir itu hal yang tidak mengenakan, namun pada hakikatnya yang Allah Maha tahu itu adalah jalan untuk dia mendapat kesuksesan, kemuliaan. Nah, seperti ini masih momen Idul Adha ya, bagaimana Nabi Ibrahim dengan putranya itu Nabi Ismail, banyak sekali pengorbanan. Nah itu secara zahir kan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Secara zahir mungkin kurang nyaman, kurang enak, tapi justru padahal itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan sampai kemudian ada seorang hamba itu ragu sama Allah. Nah, seorang hamba ini sama Allah diibaratkan, kata Imam Ibn Athaillah, seperti ibu ke anak kecilnya. Kami diceritakan itu dulu ada orang itu kerjanya maling kain kafan. Jadi ada orang dimakamkan gitu, malamnya langsung beraksi dia nyuri kain kafan itu sampai 100 lebih. Terus akhirnya orang ini mau tobat datengin salah seorang ulama, kalau nggak salah Imam Suyuti. Dia cerita, ya Imam, saya ini pekerjaannya jelek selama ini, banyak salah. Loh, apa salahnya kamu? Saya ini maling kain kafan. Ini kan nemen ya, orang sudah mati, kainnya diambil. Saya maling kain kafan. Berapa banyak? Lebih, 100 lebih. Saya mau tobat. Oh iya, bismillah. Asal kamu tulus, asal kamu jujur sama Allah, insya Allah akan Allah ampuni. Iya Imam. Cuman saya punya satu pertanyaan. Saya menemukan satu hal yang aneh, yang selama ini saya bingung. Dari 100 itu, yang saya bongkar makamnya, yang saya ambil kain kafannya, itu semua berbalik dari arah kiblat, kecuali hanya 2 orang saja. Jadi jenazah dimakamkannya kan madhab kiblat. Ini pas dibuka sama dia, kebalik. Dia tidak lagi menghadap kiblat, membelakangi kiblat.
Akhirnya beliau ditanya, ya beliau merenung dulu, ya beliau berenung, kemudian beliau mengangkat kepala seraya mengatakan, tahukah engkau hal tersebut tidak ada lain karena orang-orang itu dalam hatinya ada keraguan atas rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mereka tadi itu ragu atas rizkinya Allah, loh kalau saya kalau ada pontang-panting saya mau makan apa? Nah, ya sudah bisa, saya memang harus seperti ini. Loh kamu meninggalkan sholat. Loh, terus kalau saya nggak kerja kayak gini, mau makan apa anak-anak saya? Seolah-olah dia ini hidup atau batu meletak gitu ya, tidak ada yang menciptakan. Padahal Allah yang maha memelihara kita semua. Kita berupaya, kita berusaha, tapi selebihnya hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kasih juga permisalan hamba di dunia ini seperti budak yang dikatakan oleh sayyidnya, kamu pergi ke daerah ini ya, kemudian nanti kalau kamu sudah di sana, kamu sambil lihat bagaimana yang paling baik untuk dirimu. Nah, kamu yang tahu kan ketika sampai sana nanti kamu seperti apa. Dan kamu siapkan. Nah, sekarang ini sebelum kamu berangkat, kamu siapkan dulu bekalnya, kemudian apa yang perlu di perjalanan daripada persiapan. Nah, maka kata beliau, ketika Sayyid memberikan izin kepada hamba tersebut untuk pergi ke sebuah daerah, maka tentu secara otomatis Sayyid pemilik budak tersebut telah membolehkan bagi dia untuk makan apa yang membantu dia berangkat perjalanan, dan dia juga diperbolehkan mempersiapkan daripada bekal perjalanan tersebut. Nah, begitulah seorang hamba dengan Allah. Allah menciptakannya di alam dunia ini dan diperintah untuk berbekal untuk akhiratnya. Bekalnya apa? Allah Ta'ala menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah apa? Adalah takwa kepada Allah. Nah, ketika seorang hamba diciptakan di alam dunia dan Allah ngasih tahu bahwa kehidupan yang abadi ini di mana? Di akhirat. Nah, ini sama kayak seorang sayyid yang memerintahkan budak ke sebuah daerah dan mempersiapkan bekalnya. Allah memerintahkan kita mempersiapkan diri ketakwaan untuk akhirat kita. Nah, ketika Allah memerintahkan hal itu, sedangkan kita ini masih hidup di alam dunia, kita diperintah oleh Allah untuk memperbanyak amal untuk akhirat, berarti secara otomatis kita dibolehkan oleh Allah untuk mengambil bagian daripada dunia ini untuk membantu kita mengambil bekal akhirat. Nah, misalnya, boleh tidak orang makan, minum? Boleh, bahkan ada kalanya wajib jika memang mengakibatkan sakit, apalagi kematian. Tidak ada masalah. Lu kenapa? Lu justru dengan kamu makan tadi itu, kamu minum, kamu menikmati daripada hidangan, itu membantu kamu mempersiapkan bekal. Sholatnya bisa enak, ibadahnya bisa tenang. Nah, itu seperti itu kata beliau. Jadi nggak ada masalah ketika orang mengambil bagian daripada dunianya, maka itu bukan hal yang salah selama tidak menomorduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permisalan antara hamba dengan Allah lagi seperti seseorang yang disewa oleh seorang raja untuk bantu-bantu, untuk bersih-bersih lah misalnya. Nah, maka ketika orang yang disewa tersebut datang ke istana untuk bersih-bersih, maka tidak mungkin raja tadi itu meninggalkan dia seharian kerja tanpa ngasih makanan, minuman, kan tidak mungkin lah. Lemas kan, nanti yang dirugikan siapa? Rajanya sendiri. Tidak mungkin seperti itu, pasti akan dijamu, pasti akan dimuliakan, dikasih makan, dikasih minum. Nah, karena tidak mungkin seorang raja meninggalkan seperti itu. Nah, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih mulia daripada
seorang sayyid yang menyewa orang ke rumahnya. Dan dunia ini adalah ibarat rumahnya Allah. Al-ajir huwa anta, orang yang disewa adalah kamu. Wal amal, lu ngamalkannya apa? Kalau tadi kan tukang bersih-bersih. Kalau ini amalnya kamu apa? Yaitu ketaatan sama Allah, ibadah. Wal ujroh, upahnya apa nanti? Huwal jannah, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakunillahu liya'muraka bil amal wala yasuka laka ma bihi tasta'inu alaih. Dan mustahil atau tidaklah Allah memerintahkan kamu untuk beramal kemudian tidak menggiring kamu untuk mengkonsumsi sesuatu yang menolong kamu dalam beramal tersebut. Maksudnya apa? Ketika Allah memerintahkan kita untuk berbekal di alam dunia, maka Allah akan menggiring kita. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, mengambil bagian dari dunia yang menolong ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beruntung orang yang bisa mengelola daripada hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Permisalan juga antara hamba dengan Allah, seperti seorang raja yang memerintahkan budaknya untuk pergi ke daerah fulan dan berperang. Nah, maka sangat maklum ketika seorang raja memerintahkan hal seperti itu, maka dia berarti membolehkan untuk budaknya makan daripada apa yang ada di bumi ini, ya, daripada simpanan-simpanannya, tentunya dengan amanah, supaya membantu budak-budak tersebut di dalam berperang kepada musuh-musuh. Nabi SAW beliau menyatakan, ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqullah wa ajmilu fi talab, bertakwalah kepada Allah dan perindahlah di dalam minta kepada Allah. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha, karena seseorang atau sebuah jiwa tidak akan wafat sampai rezekinya itu yang dari Allah sudah sempurna sampai kepada dia, sekalipun ada keterlambatan. Fattakullah wa ajmilu fi talab, khudu ma halal wa da'u ma haram, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Dan yang terakhir, ya, beliau sebagaimana memisalkan seperti itu menyatakan, kadzalikal ibad, seperti itulah hambanya Allah. Ya, sebagaimana raja memerintahkan budaknya untuk berperang, ya berarti raja tanpa diomongkan, raja membolehkan bagi budak tersebut untuk mempersiapkan diri, memperkuat dirinya, ya, mengkonsumsi daripada apa yang disediakan untuk mereka, supaya kuat melawan musuh. Nah, begitulah juga hambanya Allah. Allah Ta'ala memerintahkan hamba Allah untuk memerangi hawa nafsu, memerangi setan. Biqaulihi ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wajahidu billah haqqa jihadih huwa ijtabakum, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh, jangan tambah jadi sahib, jadi teman akhirnya. Nah, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk berperang dengan setan, berarti secara otomatis Allah mengizinkan bagi hambanya itu untuk memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini yang membantu dia memerangi setan. Idlau taraktal ma'kal wal masyrab lam yumkinuka an taquma bi ta'atih, karena jika engkau meninggalkan makan dan minum, maka kamu nggak bakal bisa berbuat taat kepada Allah, akan sulit. Wala antan hadha li khidmatih, kamu akan sulit untuk bangkit khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kita ini hidup di alam dunia ini harus seimbang. Kita harus ingat
tujuan utama dalam hidup, supaya nanti di akhirat kita menjadi orang yang beruntung. Ya, kata Nabi SAW apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar, mudah-mudahan kita dijadikan Allah seperti itu, adalah orang yang selalu menekan hawa nafsunya, merendahkan hawa nafsunya, dan beramal untuk akhirat. Nah, di sisi yang lain, tanpa mengenyampingkan apa yang perlu untuk kita hidup di alam dunia. Yang namanya hidup di alam dunia, ya masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ambil, nggak ada masalah. Bahkan Haibatullah bin Muhammad Baharun, beliau mengatakan, kata beliau, jangan kita itu memersumpak diri sendiri. Beliau mengatakan, jadilah manusia yang gembira. Nah, setiap orang di antara kita ini, semuanya, tidak ada yang luput daripada ujian. Nah, tapi ujiannya itu macam-macam. Ada yang ujiannya di dalam masalah harta, keuangan. Ada yang ujiannya di dalam keluarga. Ya, kadang ada yang uangnya banyak, keluarganya diuji. Kadang ada yang keluarganya Masya Allah, enak, tentram, damai, keuangannya yang diuji. Nah itu, setiap hamba pasti merasakan hal tersebut. Ada saja ujiannya, tapi bagaimana supaya hidup kita ini menjadi baik, menjadi indah, kita selalu memandang hal-hal positif di dalam hidup tadi ini. Karena Allah tidaklah memberikan hal tersebut kecuali apa? Kecuali ada hikmah yang terbaik di dalamnya. Justru kalau orang itu sumpah, diambil sumpah semua, diambil jeleknya semua. Nah itu, kata Haibatullah Baharun, pintu terbesarnya setan itu kepada kita adalah ketika kita sumpah, ketika kita tersedih, ketika kita merasa terpuruk. Ini titik terbesar setan masuk. Wis gak usah sholat wis, misalnya dia sumbang terus, wis gak usah sholat wis, saya pembetoa misalnya, minum minuman keras, wis gini. Nah, misalnya ada orang memiliki masalah dalam keluarga, nah diselesaikan dengan baik. Ya misalnya orang tua dengan anak, nah, itu harus disatukan kembali. Bagaimana supaya bisa nyambung? Wis pedot wis, masa kok anak kayak gitu? Pedot ae menisan. Nah itu setan masuk di situ. Ketika dia merasa sumpah, ya setan akan mengajak mereka untuk apa? Putus silaturahmi. Saudara pun demikian, suami istri pun demikian. Ya misalnya suami istri yang namanya rumah tangga ya, misalnya istri nggak suka sama suaminya, sumpah dia sama suaminya, bukannya diselesaikan, nah, tambah berlarut-larut. Apa yang terjadi? Ada perselingkuhan misalnya, suami melihat istrinya misalnya seperti itu, nggak dibikin indah gitu loh. Dia tidak mengingat bagaimana dulu ketika hendak menikah dan seterusnya dan seterusnya. Sumpah dia terpuruk, sempit hatinya, dia memikir solusinya adalah dengan perselingkuhan, naudzubillah dan lain sebagainya. Nah, jadi kata Haibatullah Baharun, buatlah diri kamu tadi itu senang. Allah Ta'ala itu karim, Allah Ta'ala itu rahim. Makanya beliau itu, Haibatullah ini ya, Masya Allah, seseorang yang sangat, diantaranya gini, kayak misalnya bulan Ramadan itu ya, bulan Ramadan itu kan sebagian orang mesti mengatakan jangan bukanya aja yang dienak-enakan, tapi ibadahnya. Kan kita sering dengar gitu ya. Kalau Abdullah berbeda beliau mengatakan orang mau berbuka sebanyak senikmat apapun monggo, rayakan. Karena ini apa? Menikmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang hari raya mau seneng-senengan, mau apa segala macam, tidak ada masalah. Mau ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada masalah, senang kan, hatinya yang senang. Kata Habib Ali Habsyi, saya tidak pernah melihat terkabulkannya doa melebihi atau lebih ampuh daripada dua keadaan ini. Yang pertama, berkumpulnya hamba Allah dalam kesenangan, misalnya apa? Ketika hari raya, misalnya ketika perayaan Maulid Nabi, ketika perayaan-perayaan yang menggembirakan, mereka berkumpul atas dasar kebahagiaan. Ini Allah akan mengabulkan. Yang kedua,
dalam perkumpulan kesedihan. Maksudnya ketika ya hamba-hambanya Allah berkumpul membaca istighfar bersama-sama, bertobat bersama-sama, terenyuh hatinya karena Allah ya, karena Allah. Nah, ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tadbir itu tidak sepenuhnya jelek dan tidak sepenuhnya baik. Insya Allah akan dibahas lebih komplit lagi oleh beliau di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.